if now or end of the season. Rising up from the ashes, fire scorched, Garuda takes the sky, wings spread high. With hearts of warriors, battles hard fought, Indonesian pride never dies, never lies. 2024 sepertinya menjadi tahun yang sangat padat bagi timnas Indonesia di segala level. Gimana enggak, nyaris setiap bulan selalu ada agenda pertandingan, entah itu di level timnas senior, U23, U19 hingga U16. Dan dari semua itu, kita patut bersyukur kalau apa yang ditorehkan oleh tim Garuda saat ini memang telah berjalan sesuai harapan. Terbaru pun skuad Garuda Senior berhasil menumbangkan tim papan atas langgaran Piala Dunia Arab Saudi dengan skor 2-0 di SUGBK, yang membuat Indonesia melesat ke posisi 3 klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Indonesia pun juga tengah dalam metode anyar, yaitu memakai skuad U22 dibanding senior di ajang bergengsi ASEAN Piala AFF 2024. Tentu saja ini menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk memberikan pemain-pemain muda pengalaman untuk melawan tim-tim kuat. Nah, jelas, apa yang ada sekarang pada akhirnya mampu membuat Indonesia menarik perhatian banyak media asing hingga tokoh dunia, di mana salah satunya yakni mantan agen Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Ya, Jorge Mendes memperhatikan perkembangan Indonesia di bawah kepengurusan Pak Erick Thohir sebagai ketua federasi yang disebutnya sebagai sosok kunci proyek sepak bola ASEAN. Memang berkaca dari semua, terutama soal Erick Thohir efek, Indonesia dinilai udah menjadi sebuah negara sepak bola yang lebih baik, dan itulah kenapa media-media di sana hingga tokoh internasional seketika merasa kalau dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun terakhir, progres timnas Indonesia memang beneran sangat membanggakan. Agen pesepak bola dunia itu saat ini diketahui tengah berupaya membangun sebuah proyek sepak bola di kawasan Asia Tenggara yang dihuni oleh para pecinta olahraga lapangan hijau. Disebutnya nama Pak Erick sebagai kunci dari proyek sepak bola ASEAN, tentunya tak terlepas dari prestasi tim nasional Indonesia yang mampu mencakup berbagai jenjang mulai dari senior sampai ke kelompok umur. Karena inilah sudah seharusnya kita sangat bangga punya Ketua Umum PSSI seperti beliau, yang tentu saja tanpa mengurangi respek kepada Ketua Umum sebelumnya. Ya, sebab selain melakukan perbaikan dari sisi tim nasional, Pak Erick saat ini juga sedang sebaik mungkin membenahi internal sepak bola Indonesia, mulai dari infrastruktur wasit, pembinaan liga, dan yang pasti juga berusaha membuat sepak bola wanita jadi lebih terurus dan lain sebagainya. Intinya, apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir beserta jajarannya memang dapat diakui sangat-sangat luar biasa. Segala upaya yang dilakukan oleh jajaran elemen timnas juga berimbas apik pada peningkatan signifikan ranking FIFA Garuda saat ini. Bahkan siang katanya Raja ASEAN yakni Thailand tampak tak ikhlas saat mengabarkan timnas Indonesia mengalami peningkatan ranking FIFA tertinggi di zona Asia per November ini. Ya, Thailand yang mengalami penurunan peringkat gara-gara dua hasil imbang saat melawan Lebanon dan Laos membuat media Gajah Putih itu tak menyebut nama timnas Indonesia sama sekali dalam artikel rilis ranking FIFA negara ASEAN. Media Thailand itu hanya menuliskan ada tim yang naik peringkat paling tinggi di November ini usai menang 2-0 atas Arab Saudi. Jelas, tulisan itu membicarakan timnas Indonesia, namun Thailand tampak tak ikhlas memberitakan kabar baik tersebut. Jelas ini sangat menarik karena Thailand akan menghindari memberitakan kenaikan peringkat timnas Indonesia saat ini. Tapi ya apapun alasannya, satu hal yang pasti, kini Garuda menjadi penantang terkuat Thailand dan Vietnam dalam hal peringkat FIFA terbaik di ASEAN. Ya, berkaca soal timnas, kita sepakat bahwa prestasi timnas Indonesia sekarang ini pada akhirnya mampu menarik perhatian media-media asing. Enggak cuma di kawasan ASEAN atau Asia, melainkan juga Eropa dan Italia yang merupakan salah satu negara yang saat ini medianya cukup sering mengamati perkembangan sepak bola Indonesia, bahkan sampai hal yang tanda kutip receh sekalipun.
Seperti yang terbaru, media Italia Sport-Lead membahas soal kiprah para pemain diaspora yang hadir lewat jalur naturalisasi yang disebut menjadi kunci Indonesia untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ya, menurut media Italia itu, para pemain keturunan atau dalam bahasa Italianya Oriundi yang ada di timnas Indonesia terbukti mampu meningkatkan kualitas permainan tim dan bukan tak mungkin mampu membawa Garuda untuk lolos ke ajang bergengsi dunia itu. Hal ini diulas sebab tak terlepas dari Italia sendiri yang sudah sering mengandalkan pemain keturunan di tim nasionalnya, seperti Mauro Camoranesi yang menjadi aktor penting di balik keberhasilan mereka menjadi juara Piala Dunia pada 2006 lalu. Spotlight juga mengetahui bahwa Malaysia melakukan hal yang sama, namun lebih mengandalkan naturalisasi pemain asing yang telah bermain di liga domestik. Tapi bagi mereka ini adalah pendekatan kuno sebab terbukti juga Malaysia kini belum mampu buat menyamai level Indonesia. Selain Indonesia, Malaysia juga intens dalam program naturalisasi. Namun dengan pendekatan yang lebih kuno, mencoba meyakinkan para pemain asing yang sudah bermain di Liga Malaysia. Cukup mirip seperti yang dilakukan oleh Cina beberapa tahun yang lalu. Stadium roars like thunder, drums beat time. Challenge awaited with flames in their eyes. Pengakuan positif terkait langkah PSSI menggait banyak pemain keturunan buat menambah daya gedor skuad Garuda ini sejatinya tak berhenti di situ saja. Pak Erick Thohir dan Coach Shin juga sepakat kalau regenerasi pemain muda buat masa depan menjadi langkah lain yang apik buat aset masa mendatang. Ya, seperti yang kita semua tahu, Timnas Indonesia dipastikan akan memakai skuad U22 di ASEAN Cup 2024, yang mana langkah ini pun rupanya sempat menjadi sorotan bagi media asal Malaysia, Vietnam, bahkan hingga Thailand. Pengamat sepak bola asal Malaysia Zakarim Rahim bahkan khawatir langkah tim Garuda bisa membuat ASEAN Cup atau yang dulunya disebut Piala AFF kehilangan daya tariknya. Pasalnya menurutnya di Asia Tenggara sudah ada ASEAN Games sebagai ajang untuk unjuk gigi bagi pemain muda. Tapi menanggapi hal ini, manajer timnas Sumarji menjelaskan bahwa keputusan tim Merah Putih buat menggunakan pemain U22 untuk ASEAN Cup merupakan rencana yang sudah ditetapkan cukup lama, yang tujuannya yakni agar pemain muda mendapatkan kesempatan bermain. Selain itu, ajang ASEAN Cup 2024 juga dijadikan sebagai persiapan menuju ASEAN Games 2025 yang diproyeksikan untuk para pemain U23. Nah, jelang bergulirnya AFF ini, Coach Shin memang tak hanya memanggil pemain U22 dari liga lokal saja, tapi para pemain abroad yang sudah memiliki caps di timnas senior juga mendapatkan kesempatan. Tentu pemanggilan para pemain abroad ini tidak akan semudah biasanya dikarenakan AFF bukanlah agenda resmi FIFA yang mana klub berhak buat tak melepas pemainnya. Tapi karena kita punya Pak Erick Thohir, beliau memberi kabar bahwa Rafael Strijk menjadi satu nama yang sudah menemui titik terang. Ya, Brisbane Roar dipastikan bakal melepas Rafael Strijk pada fase gugur ASEAN Cup 2024, yang mana artinya Strijk bakal absen saat timnas Indonesia berjuang di fase grup nanti. Meski untuk para pemain abroad lain, Pak Erick belum mendapatkan konfirmasi dari pihak klub, tapi lobby berkelas ex-presiden Inter Milan itu jelas tak kaleng-kaleng sampai bisa membawa Rafael Strijk ke AFF. Ya, Pak Erick memang menjadi sosok yang begitu banyak terobosan untuk kemajuan sepak bola tanah air sejak menjabat pada Februari 2023 silam. Keberhasilan Indonesia lolos ke 3 level Piala Asia, yakni U17, U20 hingga senior, membuat pria berusia 54 tahun itu menyebut bahwa timnas Indonesia sebagai raksasa yang tertidur ketika diwawancarai oleh media Italia Corriere dello Sport belum lama ini. Nah, kesuksesan Pak Erick dalam membuat pencapaian timnas Indonesia terus meroket ini membuat beliau baru-baru ini mengaku sempat diminta kembali ke Italia untuk menduduki jabatan presiden sebuah klub. When people ask me, Presidente, can you come back to Italy? Memang menilik Pak Erick yang sempat memiliki saham mayoritas di klub raksasa Liga Italia Inter Milan yang sekaligus menjabat sebagai presiden klub pada medio 2013 hingga 2018, tentu kian membuat klub benua Eropa ingin kembali merekrutnya saat ini. Namun dengan apa yang ada di Indonesia saat ini, Pak Erick Thohir menegaskan kalau hal itu tidak bisa dilakukan karena ia benar-benar ingin meneruskan perjuangannya bersama sepak bola Indonesia. Every goal fuels the fire inside.
Ya, berkaca dari segala hal yang ada, maka tak heran bila sekarang media-media Italia mulai melihat Indonesia bukan sebagai tim dengan ranking FIFA 125, melainkan sebuah tim yang sedang merajut asa, bisa menembus batas tertinggi level elit sepak bola. Dan atas dasar itulah banyak yang menilai kalau lolos ke Piala Dunia jelas bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Indonesia. Karena itu, ayo kita dukung terus kiprah Garuda di ajang manapun dan di level apapun. Sekali lagi, semangat Garuda! The cries of the Garuda pierce the skies. We are the dark.